Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel NPK SMD. Sebelum lihat tayangan saya, mohon untuk like dan subscribe dulu channel saya agar saya selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk petani porang. Kali ini saya akan menunjukkan hasil daripada penanaman porang yang di musim lalu ini menanam umbi, dan pada saat ini saya dikontrol karena untuk menanam porang itu tidak mudah, teman. Harus tahu teori dan mempraktekannya agar supaya hasil daripada tanaman tersebut bisa maksimal sesuai dengan harapan. Karena apapun tanpa ilmu ini akan sia-sia. Untuk itu mari akan saya tunjukkan kenapa dan seperti apa untuk menanam porang yang benar, karena dengan penanaman yang salah ini nanti akan tidak sesuai harapan, serta dari os yang dikeluarkan ini tidak akan seimbang. Ini akan saya tunjukkan, teman. Ini adalah tanaman porang musim lalu, tahun lalu, dan ini saya gali teman. Ini kenapa tanaman ini kerdil dan kelihatannya kuning serta tidak subur. Ini setelah saya gali, teman, ini lihat, ini ternyata umbinya ini ada di bawah, teman. Ini umbinya di sini, dan ini muncul akar di sini. Ini mau saya cabut. Ini setelah saya gali ini tadi dengan golok. Ini ada di kebun saya. Ini, teman, bisa saya tunjukkan. Ini seperti ini, umbi di bawah, dan ini akar di atas, batangnya di atas. Ini seperti ini panjangnya ini sampai dari umbi ke pangkal batang atau ke pengakaran ini mencapai sekitar hampir 10 cm, 5 cm lebih. Dan ini ada beberapa, ini sudah saya gali juga. Ini kerdil juga sama. Ini umbinya di bawah, akarannya di atas. Ini yang walaupun yang subur ini sama juga, ini panjang begini. Nah, padahal untuk menghasilkan umbi yang maksimal ini patah, teman. Ini patah. Kita mau menopang ini panjang sekian, ini patah. Ini karena terlalu dalam. Kali ini akan saya tunjukkan untuk pertumbuhan umbi porang yang bagus atau penanaman yang baik, agar supaya teman-teman pemula ini dalam menanam porang ini tidak salah, sehingga tidak kecewa, untuk hasil juga bisa maksimal. Dan saya berharap untuk petani porang pemula semangat terus, karena saat ini porang sedang sangat dibutuhkan oleh negara-negara seperti Jepang, Cina, Korea maupun Taiwan, dan sangat dibutuhkan juga untuk kesehatan kita. Nah, ini tadi saya menunjukkan untuk contoh pertumbuhan porang yang kenapa semacam ini, panjang banget begini. Ini juga sama, ini sama. Ini karena dalam penanaman porang ini salah. Kenapa saya katakan salah? Ini karena terlalu dalam, teman. Ini yang seharusnya untuk menanam porang ini dengan sistem tanahnya digulut, seperti membuat satu bedengan digulut, jadi tanaman porang atau umbi porang ditanam ini tidak terlalu dalam, hingga akan menghasilkan pertumbuhan porang yang seperti ini, teman. Ini porang yang baru tumbuh. Jadi ini umbi, sama-sama umbi. Ini umbi yang terlalu dalam.
Ini muncul akarnya di sini, di atas. Dan ini nanti umbi barunya di sini. Dan kenyataannya ini setelah diamati, ini umbi barunya nggak sehat ini. Hanya muncul umbi barunya ini bulat. Ini nanti akan lonjong dan tidak beraturan. Seperti ini. Ini umbinya di sini. Ini karena untuk menembus tanah ini dalam, ini baru muncul akar di sini. Padahal umbi baru itu nanti akan di sini. Umbi ini akan habis dimakan oleh batang ini. Ini juga semacam ini. Ini umbi ini sudah kempes ini. Ini dimakan oleh batang ini habis, nanti akan muncul umbi baru di sini. Tetapi karena ini terlalu dalam, sehingga muncul akarnya juga nggak beraturan, nggak kompak di sini, hingga ini nanti muncul umbi barunya ini akan tidak seperti yang diharapkan seperti ini bulat, tapi ini akan memanjang. Dengan yang ini yang benar ini seperti ini. Ini penanamannya berarti dari dalam tanah ini sekitar 5 cm teman. Ini kita ukur saja, ini 5 cm berarti ini umbi, ini 5 cm ini tanah. Jadi sebaiknya kalau menanam ini di tanah semacam ini kita taruh, baru kita uruk dari samping. Ini kita uruk sini samping sampai ketutup 5 cm, sehingga nanti akan muncul akar di sini. Umbi ini habis dimakan oleh batang. Ini habis, ini sudah habis, ini sudah ambil kering. Dan nanti akan muncul umbi barunya ini di sini, di area atau di bawah akar. Dan ini umbinya akan benar dan akan bisa besar seperti ini. Ini kalau terlalu dalam semacam ini, jadi salah kalau menanam porang ini asal menanam. Dan akan saya tunjukkan untuk menanam porang yang betul, yang baik, ini dengan sistem seperti apa. Ini kita bareng-bareng ayo ke kebun yang satunya, karena di kebun ini ditanam tahun kemarin. Saya menanam itu dari bibit saputan, dan teman saya yang menanam. Pada hari ini saya survei ke di kebunnya. Setelah saya cek, ini ada beberapa yang benar cara menanamnya, karena tidak kebetulan tidak terlalu dalam, dan ini yang terlalu dalam. Dan saya sambil minum degan kelapa muda. Alhamdulillah, ini pada hari ini ada rezeki kelapa muda untuk semangat saya dalam cek and recheck kaitannya dengan tanaman porang. Dan ini sedikit saya tunjukkan juga untuk tanaman porang yang tidak beraturan semacam ini teman. Ini tidak beraturan, ini terlalu dekat jaraknya. Di jarak yang ideal untuk tanaman porang ini harus dengan sistem guludan semacam ini. Nah ini teman, cara menanam porang yang baik dan benar dengan sistem guludan semacam ini, dengan jarak tanam ini, jarak tanamnya ini dari bedengan guludan satu, guludan yang ke sana dengan guludan yang sebelah. Ini kita ukur, ini 1 meter. Jadi dari guludan satu ke guludan yang satunya ini 1 meter semacam ini. Dan jarak tanam dari di guludan ini bisa kita hitung, ini kisaran 25 sampai dengan 30 cm. Ini 25 sana, dan dari guludan ke guludan ini 1 meter. Dengan tinggi guludan ini kisaran 20 cm. Dan umbinya ini setelah kita tanam ini semacam ini kita contoh di sini. Alhamdulillah, malah ini batang yang pertama ini sebesar ini batang yang kedua, ini batang yang ketiga, dan ini sudah mau muncul akan lagi batang yang keempat. Ini padahal baru di bulan
Januari tanggal 1. Ini pas tahun baru ini teman, Januari tanggal 1. Saya menanam ini di akhir September, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan tumbuhnya ini baru sekitar 2 bulanan. Nah, ini contoh pertumbuhan yang bagus, ini semacam ini dari katak. Yang pertama ini katak teman, ini yang kedua, ini yang ketiga batang. Sudah besar dan tinggi tapi baru pecah daun. Demikian teman untuk pemeliharaan orang di lahan ini dengan ukuran dari antar bedengan itu 1 meter dan jarak tanam dari batang ke batang ini sekitar 25 cm sampai 30 cm.